Shalom, sahabat-sahabat Offset yang terkasih. Damai sejahtera. Apa kabar? Hari ini saya akan berbicara tentang perayaan Ekaristi, live streaming di rumah, versus perayaan Ekaristi di gereja. Kita semua tahu kata Ekaristi. Ekaristi berasal dari kata Yunani, Eucharistia, yang berarti puji syukur. Dan Eucharistein berarti mengucapkan syukur. Jadi, perayaan Ekaristi adalah ucapan syukur atas karya penyelamatan Allah yang terlaksana melalui Yesus Kristus, sebagaimana berpuncak dalam peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Ekaristi yang kita rayakan adalah puncak dan sumber kehidupan gereja. Sebagai puncak, perayaan Ekaristi menjadi tujuan semua kehidupan dan kegiatan-kegiatan menggereja. Dan sebagai sumber, Ekaristi memiliki dua arah gerakan. Gerakan yang berasal dari atas dan juga gerakan yang berasal dari bawah. Gerakan yang berasal dari atas, yakni Allah menguduskan umatnya. Dan gerakan dari bawah, manusia yang memuliakan Allah karena telah dikuduskan oleh Allah sendiri. Di dalam perayaan Ekaristi, Kristus sebagai Tuhan dan juga sekaligus sebagai santapan. Sebagai Tuhan, Ia mengundang Anda dan saya untuk menjawab undangannya, hadir di dalam perayaan Ekaristi. Dan sebagai makanan, Ia menjadi makanan yang kita santap sebagai jaminan akan kehidupan kekal. Sebagaimana yang Ia sendiri sabdakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan punyai hidup yang kekal. Di dalam perayaan Ekaristi, Tuhan sungguh hadir. Ia hadir secara nyata. Ia hadir dalam diri para pelayan yang mempersembahkan Ekaristi. Sebagaimana ketika Kristus yang mengorbankan dirinya di kayu salib, Ia juga hadir di dalam sakramen-sakramen yang dirayakan oleh gereja. Ia hadir di dalam sabdanya, dan Ia hadir di dalam orang-orang yang berdoa di dalam namanya. Sebagaimana Ia sendiri katakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Dalam situasi normal, perayaan Ekaristi dirayakan di dalam gereja, di mana umat hadir bersama dengan umat yang lainnya untuk merayakan perayaan Ekaristi. Umat berpartisipasi aktif, sadar, dan juga penuh di dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Dan juga umat menyambut tubuh dan darah Tuhan yang hadir secara nyata sebagai jaminan akan hidup kita di masa yang akan datang. Di dalam situasi sulit yang sedang dialami oleh gereja dan juga dunia karena pandemi corona, gereja tetap memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada seluruh umat beriman untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online di rumah mereka masing-masing. Perayaan Ekaristi secara online
di rumah mereka masing-masing tentu memiliki bahaya. Bahayanya tidak lain adalah mereka terpisah dari umat Allah yang hadir di dalam perayaan Ekaristi. Umat juga tidak menerima tubuh dan darah Tuhan secara real, secara nyata. Dan tentu inilah yang membedakan antara perayaan Ekaristi secara online dengan perayaan Ekaristi di gereja. Di saat era new normal, adaptasi kebiasaan baru, gereja kembali mengajak seluruh umat beriman untuk hadir dalam perayaan Ekaristi bagi mereka yang sehat dan dapat mengikuti standar protokol kesehatan. Di gereja, tentu kita tahu ada keterbatasan ruang. Maka gereja memanfaatkan ruang-ruang lain seperti ruang aula untuk perayaan Ekaristi. Saya melihat dan mendengar bahwa ada umat merasa kurang afdol, kurang pas kalau mengikuti perayaan Ekaristi di ruang aula. Di sini saya mau mengatakan, meskipun Anda mengikuti perayaan Ekaristi di aula, itu sama dengan Anda mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, ataupun juga Anda mengikuti perayaan Ekaristi di Basilika Santo Petrus. Karena Anda merayakan misteri Kristus yang satu dan sama di dalam perayaan Ekaristi. Juga di dalam perayaan Ekaristi di aula, kita mendapat berkat yang sama. Kita juga masih terhubung dengan umat Allah yang lain yang hadir di dalam perayaan Ekaristi. Dan juga Anda menerima tubuh dan darah Tuhan sendiri sebagai jaminan akan hidup kita di akhir zaman. Akhirnya, saya mau mengajak seluruh umat beriman, bagi Anda yang sehat, bagi Anda yang dapat memenuhi standar protokol kesehatan, dan telah memiliki kartu dan mendapat tempat duduk di aula, jangan pernah berkecil hati. Karunia yang Anda peroleh saat Anda merayakan Ekaristi di aula tetap sama. Anda mendapat berkat yang sama. Dan Anda juga menyambut tubuh Tuhan yang satu dan sama. Akhirnya, mari Bapak Ibu umat beriman yang terkasih, kita tanggapi undangan Tuhan yang senantiasa mengundang kita untuk hadir di dalam perayaan Ekaristi. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan berkat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas tubuh dan darah yang senantiasa Engkau curahkan, Engkau berikan kepada kami masing-masing yang memiliki kerinduan untuk menyambut-Mu. Semoga tubuh dan darah yang Engkau berikan ini memberikan kekuatan bagi kami di dalam melanjutkan perjuangan hidup kami. Dan akhirnya ya Tuhan, kami mohon, jadikanlah kami pribadi-pribadi ekaristis, pribadi-pribadi yang penuh syukur di dalam kehidupan kami. Agar hidup kami boleh menjadi pujian bagi nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati karya dan keluarga Anda. Shalom.